Oke, halo semua, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Mulai Saham di seri Bicara Saham. Di sini saya mau bahas mengenai beberapa saham yang menjadi request dari teman-teman viewers, yaitu saham-saham infrastruktur seperti Wika, WSKT, ADI, PTPP, dan Jekon. Dan juga ada satu saham properti BES, dan juga ada beberapa saham yang saya kurang tahu ini pergerakannya atau sektornya di mana, yaitu saham Cars karena ini saham-saham Threadliner, kemudian MCall ini saham Call ya kalau tidak salah, MTech saham teknologi, dan juga Bell. Saya nggak tahu ini saham apa, tapi pergerakannya itu cukup menarik sehingga ada viewers yang request saham ini kedepannya akan seperti apa. Jadi sebelum itu saya mau disclaimer on dulu, video ini bukan ajakan jual atau beli, ini hanya sharing-sharing saja dari saya. Keputusan investasi dan trading tetap ada dengan Bapak Ibu masing-masing. Oke, ini karena kita mau bahas 5 saham infrastruktur, coba kita cek dulu dari sektor aktivitinya. Sektor aktivitinya untuk infrastruktur di warna ungu muda ini masih menurun ya, jadi menurut saya ini masih kurang menarik. Sektor infrastruktur belum ada money flow in yang cukup oke. Untuk minggu depan mungkin masih yang menarik tuh sektor cyclic dan juga sektor teknologi, ditambah lagi sektor properti ini karena meningkat terus. Jadi mungkin Bapak Ibu pantau terus saham-saham di sektor tersebut. Kalau sektor finance sepertinya sudah mulai ada pelemahan sejak kenaikan yang luar biasa besar ini dalam beberapa hari terakhir. Dan mungkin energi akan mungkin lanjut naik ke atas ya, karena ini sudah mulai ada potensi bottoming, dan juga kemungkinan minggu depan ada potensi money flow in, tapi belum pasti. Kita main yang pasti-pasti aja yang sudah naik duluan seperti cyclic, kemudian teknologi, dan juga properti. Secara rotation chart juga infrastruktur tidak ada yang menarik ya. Mungkin kayak ADI ini sudah mulai mengarah ke bawah, dari improving mungkin akan mulai ke bawah lagi aja, langsung ke weakening tanpa ke outperform. Kemudian Arco sudah mulai mengarah ke bawah, tidak menarik. Tapi yang cukup menarik ini seperti saham Tebik, CMNP, SSIA, Chen, dan lain-lain. Meta juga termasuk. Tapi silakan pantau sendiri dan analisa sendiri. Di sini saya hanya membantu ya. Jadi saya langsung aja bahas ke saham yang pertama, yaitu saham Wika. Di sini mau bahas cepat dulu aja ya. Saham Wika untuk broker summary hari ini tidak menarik. Maksud saya kemarin ya, karena ini videonya di shoot di jam 23.47. Ini saya sedang kosong, jadi saya bahas aja dulu. Jam 23.47 di tanggal 28. Jadi secara broker summary tanggal 28 ini tidak menarik, malah ada distribusi besar dari CC, CP, MG, AT. Pembelinya ada retail, jadi menurut saya kurang menarik. Dan kalau secara teknikal pun, secara teknikal sederhana ini sudah tidak menarik ya, karena candlenya merah yang cukup tebal, volumenya juga cukup besar, tapi ada wick panjang bawah. Jadi sepertinya ini ada tekanan beli di area bawah. Jadi menurut saya masih cukup oke. Jadi 50-50. Ke bawahnya tidak menarik, tapi ada tekanan beli, jadi menarik. Jadi menurut saya cukup netral. Jadi harus kita pantau di area bawah-bawah sini. Kalau misalnya jebol ke area bawah tentu tidak menarik lagi, tapi kalau misalnya mantul lagi bisa jadi menarik untuk Wika karena ada tekanan beli lagi. Kalau saya cek dari money flow-nya money flow-nya malah money flow out terus ya. Jadi menurut saya masih kurang menarik. Retailnya juga masuk sangat besar. Jadi secara overall money flow-nya tidak menarik dalam beberapa hari ke belakang. Terus jualan. Kalau secara teknikal tentu ini adalah support terkuatnya dulu bagi saham Wika. Jadi kalau Bapak Ibu mau spekulasi silahkan beli di sini. Kemudian spekulasi terakhir adalah di harga sini. Di harga 875 sampai dengan harga 890. Kemudian cut loss jika close di bawah dari 850 deh, kita main aman. Di bawah 850 kita cut loss dulu karena ada potensi kalau close di bawah sana ada potensi lanjut turun ke bawah lebih dalam lagi ke bawah. Dan TP yang terdekat kita main aman dulu aja ya untuk saham-saham seperti ini karena belum ada money flow yang cukup oke, yaitu di sini. Yang pertama di harga 945 sampai 955. Ini adalah area resisten terkuatnya dulu untuk Wika. Oke, untuk Wika seperti ini dulu aja. Saya mau bahas yang lain aja karena saham ini tidak menarik ya secara teknikal maupun bandarmologinya. Kita lanjut ke saham, sebentar, saya lupa. Saham WSKT, saham kembarannya. Untuk broker summary hari ini tanggal 28 November tidak menarik juga. Distribusi sangat besar dari BQ, XA, NI, YB, dan seller ada 14, buyer ada 37, berarti ada distribusi yang cukup serius dari bandar, jadi menurut saya kurang menarik. Kemudian kalau secara money flow, WSKT money flow terus out sangat berbahaya ya, tidak menarik sekali kalau dilihat-lihat.
Padahal sebelumnya ini money flow in terus menarik, kemudian lanjut naik ke atas, tapi sejak di pucuk mereka terus jualan sampai ke harga bawah. Jadi kita tunggu saja sampai harganya rebound dan juga ada akumulasi lagi. Tapi untuk saat ini saya kurang suka dengan saham WSKT karena tidak menarik. Kalau Bapak Ibu tetap mau maksa beli ya silakan, tapi spekulasi saja. Sebelumnya sudah dijebol ya, ini area supportnya sudah dijebol. Jadi ada potensi dia membentuk lower low, dan lower low-nya itu mungkin akan sangat dalam. Saya mau tarik ke belakang dulu. Dan kemungkinan lower low-nya akan mencapai sini di harga 430 berapa nih? Lowest-nya 435 ya. 435 432. Sebentar, oh ini harganya aneh karena red issue ya. Karena pernah red issue. Yang penting kalau misalnya sudah dekat-dekat bottoming sini, Bapak Ibu bisa spekulasi beli. Di harga, saya anggap di harga 432 deh. Harga 432 sampai dengan harga 440 bisa menjadi area yang cukup menarik untuk spekulasi. Tapi kalau Bapak Ibu tidak ingin membeli saham ini, silakan kita cari saham lain yang lebih menarik lagi. Tapi kalau misalnya turun close di bawah dari 432, saya sarankan untuk cut loss dulu karena ada potensi turun lebih dalam lagi, mungkin bisa sampai ke 415 atau mungkin bisa sampai ke 350. Lowest dari crash COVID ini ya di 2020 lalu, Maret 2020 lalu. Tapi menurut saya ada potensi di sini mantul dulu karena sudah terlalu rendah nih harganya. Jadi saya akan spekulasi mungkin di sini cut loss jika close di bawah dari 424 deh. TP yang pertama tentu di sini dulu kita main aman di harga 460. TP yang selanjutnya mungkin akan lebih tinggi lagi karena sudah masuk ke area channel atas lagi. Kemungkinan ke high terdekatnya di sini 480-an. Oke, ini WSKT masih cukup oke, tapi saya sarankan spekulasi saja dengan uang sangat kecil karena harganya sudah terlalu dalam. Dan juga cepat-cepat cut loss kalau misalnya harga turun di bawah dari supportnya karena ada potensi turun lebih dalam lagi. Bisa dapat sekitar 5 sampai dengan 9% profit dengan risiko sekitar 2,9%, masih cukup oke untuk dipantau. Tapi spekulasi saja karena masih belum jelas dan belum ada akumulasi. Lanjut ke saham ADHI atau Adikarya. Oke, surprisingly ini cukup oke ya. Adikarya beda dengan yang lain. Ini hapus dulu karena gagal. Buy on breakoutnya ternyata gagal ya. Ini false break, malah lanjut turun lebih dalam. Kalau Bapak Ibu sebentar. Kalau Bapak Ibu langsung cut loss, Bapak Ibu aman. Jadi modalnya bisa terjaga dan modalnya bisa diputar ke saham yang lain. Kalau broker summary, saya mau bahas dari broker summary dulu. Untuk broker summary-nya cukup oke. IEP beli sangat banyak, 5,8 miliar. Pembelinya ada NI juga, GR. Seperti ini retail juga yang ikut-ikutan beli ya. Penjualnya ada AK, DX, DR dan kawan-kawannya. Kemungkinan ini ada tukeran barang antara AK, DX, DR ke Bandar YP. Ini sepertinya Bandar YP bukan retail sembarangan ya karena nilainya cukup besar. Kemudian buyer sellernya mirip-mirip nilainya, jadi tidak ada akumulasi serius maupun distribusi serius. Jadi masih cukup oke. Secara overall ini hitungannya masih akumulasi ya karena top one-nya nilainya sangat banyak. Kalau secara teknikal, oke, sebentar ke sini dulu. Saya lupa. Ke money flow dulu. Secara money flow terlihat biasa saja ya. Asing jualan, retail masuk, institusi masuk. Jadi menurut saya masih biasa saja ini untuk pergerakan money flow-nya. Jadi 50-50 kita fokuskan ke teknikal saja. Kalau secara teknikal sepertinya harga sekarang sudah cukup bawah ya. Sudah cukup low risk walaupun saya masih mau mengincar di harga yang lebih bawah lagi. Sehingga resikonya bisa lebih kecil lagi. Saya lebih suka ADHI itu turun sampai ke sini dulu 474 sampai dengan 447. Kalau misalnya bisa kita bisa beli banyak di situ, tapi kalau tidak bisa ya tidak apa-apa. Di sini juga bisa menjadi area supportnya. Di sini Bapak Ibu bisa lihat ini bottoming, kemudian disentuh lagi, bottoming lagi, kemudian dijebol menjadi resisten, kemudian dijebol sekarang menjadi support dan mantul lagi. Kemungkinan ini bisa menjadi area support yang cukup oke untuk dipantau di harga antara 530 sampai dengan harga 500 untuk saham ADHI. Dan kebetulan mantul dalam beberapa hari terakhir ya di harga sini 530 sampai harga 505. Sepertinya menarik kalau misalnya untuk spekulasi. Jadi saya mungkin akan gunakan trading plan seperti ini. Beli di area sana dulu, cut loss jika di harga turun di bawah dari 498 kita main aman dulu. TP yang terdekat tentu di resisten yang sebelumnya di sini. Di harga 600. Sebelumnya ini adalah support yang cukup kuat karena disentuh berkali-kali tapi ternyata dijebol juga ujung-ujungnya di
pertengahan Oktober. Jadi TP yang terdekat mungkin di sini langsung di harga 595 deh, biar fix dapat ya. Jangan di harga psikologis di harga 600. Takutnya hanya disentuh saja. Oke, masih cukup menarik untuk ADI. Potensial profit sekitar 14% dengan potensial loss sekitar 4% saja. Masih cukup oke untuk dipantau karena masih ada akumulasi. Dan menurut saya ADI ini masih lebih oke dibandingkan saham-saham WSKT dan juga WIKA yang lain. Tapi secara teknikal ini ada penurunan ya, jadi menurut saya mungkin akan lebih baik lagi kalau kita tunggu dan sabar lagi di area bawah sini. Ini untuk yang spekulasi, dan saya lebih sarankan untuk yang swing beli di sini aja. TP-nya mungkin di sini yang pertama, kemudian TP keduanya adalah di atas yang tadi di harga 600 atau 595 biar lebih tepat, biar lebih aman. Oke, seperti ini. Adi, saya lebih sarankan tunggu aja di area bawah, kita main sabar aja karena masih ada potensi turun-turun dulu secara teknikalnya. Oke, lanjut ke saham selanjutnya yaitu saham PTPP. Untuk PTPP broker summary hari ini atau tanggal 28 November kurang menarik. YP jualan besar, kemudian terhitungnya ini distribusi yang cukup oke ya. Distribusi serius dari seller ada 15, buyer ada 25, buyer jauh lebih banyak dibanding seller, berarti ada distribusi serius. Kemudian kalau secara money flow kita harus cek secara objektif ya. Kalau secara money flow ini cukup oke. Kalau secara foreign flow-nya cukup oke. Dan kalau secara algoritma Neo BDM, pergerakan PTPP ini selalu bergerak atau direkomendasikan menggunakan foreign flow analysis. Tapi berarti kalau misalnya foreign flow-nya masuk, PTPP ada potensi lanjut naik ke atas. Tapi saya tidak sarankan fokus terhadap itu, kita fokus terhadap price action-nya. Kalau terhadap price action-nya mungkin cukup oke juga sih kalau untuk spekulasi ya. Di sini bisa menjadi area spekulasi di harga antara 900 sampai dengan 910. Tapi kalau misalnya turun ke bawah, mungkin akan turun sangat dalam sekali. Mungkin bisa sampai ke 875 atau mungkin bisa sampai ke 842. Jadi saya akan gunakan trading plan yang lebih aman untuk Bapak Ibu yang konservatif. Di sini adalah, salah. Sebentar, ini hapus dulu deh biar tidak mempusingkan ya. Di sini adalah support terkuatnya bagi PTPP. Saya yakin mungkin akan berpotensi ke sini dulu biar aman di harga 890 sampai dengan harga 870. Kemudian kalau misalnya turun ke bawah sini, boleh deh kita bisa beli lagi karena ini bisa menjadi support terakhirnya lagi. Di harga antara 840-an sampai dengan harga 855. Jadi saya akan gunakan 3 kali cicil beli kalau misalnya saya mau beli PTPP, tapi kayaknya saya tidak akan beli saham ini deh. Saya kurang suka saham konstruksi. Saya lebih suka saham-saham yang sedang ada di support dan sedang ada akumulasi besar dari bandarnya dan terlihat jelas ada akumulasi. Kalau ini kan belum terlihat jelas ya. Tapi kalau Bapak Ibu tetap mau beli PTPP, silahkan gunakan trading plan seperti ini. Kita cicil 3 kali area. Cut loss jika close di bawah 830, kita main aman dulu. TP yang terdekat tentu di sini lagi di harga 900. Kemudian TP selanjutnya mungkin ada di harga high sebelumnya di harga sini, dan ini adalah resisten yang cukup kuat menurut saya. Di harga antara 945 sampai dengan harga 940 bisa dapat sekitar 4 sampai dengan 8% potensial profit dengan resiko sekitar 4% ya. Ini cukup oke sebenarnya. Tapi spekulasi saja, gunakan uang kecil karena kita tidak tahu harga saham ini bakal kemana karena belum ada akumulasi serius dari bandar maupun tidak ada pergerakan yang cukup oke secara price action technical analysis ya. Oke, lanjut ke saham selanjutnya adalah saham Jekon. Ini saham infrastruktur juga, second linernya dari saham infrastruktur. Dan menurut saya sebelum-sebelumnya pergerakan cukup oke, tapi tiba-tiba ada distribusi besar hari ini. Distribusi besar dari YP, AT, dan juga AK. Dan Marubojunya juga sangat tebal, berarti menurut saya kurang menarik. Harus hati-hati nih ya. Dan sebelumnya saya pernah katakan cicil beli aja di area bawah sini, kita main aman. Cicilan pertama harusnya sudah dapat, kita tunggu di cicilan kedua dan juga di cicilan terakhir. Kalau secara money flow, Jekon ini sebentar, foreign flow analysis. Oke, secara foreign flow analysis ini kurang menarik ya. Coba sebentar ya, saya mau cek lagi ke sini. Saya lebih suka pakai market maker analysis. Cross index sedang tinggi, volume ramai dari biasanya. Ini ada something ya, sepertinya di saham Jekon. Kalau market maker analysis ini terus jualan, jadi sepertinya kurang bagus nih.
tapi saat naik malah ini jualan. Jadi sepertinya kurang valid kalau kita gunakan non retail. Oke, ini cukup valid ya, naik kemudian jualan, tapi sekarang mulai jualan lagi. Jadi menurut saya J-Coin ini lebih cocok memakai non retail analysis, dan secara non retail analysis tidak menarik ya, ini terus jualan jadi bahaya. Saya sarankan untuk Bapak Ibu jauhi saham J-Coin dulu karena cukup berbahaya ya. Mungkin trading plan ini saya anggap gagal dulu, Bapak Ibu bisa cut loss dulu aja, kita main aman dulu, jual cepat-cepat dulu aja. Tapi kalau Bapak Ibu masih mau hold dan masih yakin dengan saham J-Coin, silahkan tinggal cicil beli aja di harga sini 152 sampai 150, jual di harga beli lagi maksud saya di harga 147 sampai 144, dan cut loss jika close di bawah dari 142, karena kalau misalnya close di bawah 142 berpotensi turun sangat dalam sekali. Ini bisa sampai ke harga 122, bahkan bisa sampai ke 106. Dan ini terlihat ada pola descending triangle ya. Ini segitiga yang menurun, kemudian ini ada base-nya. Kalau misalnya close di bawah situ ada potensi rebound sementara kemudian turun lebih dalam lagi. Jadi harus hati-hati untuk saham J-Coin. Kalau Bapak Ibu belum ada, jangan beli. Kalau misalnya sudah ada, ya silakan consider untuk cut loss dulu atau TP dulu kalau Bapak Ibu sudah beli di area bawah. Seperti itu untuk J-Coin, kurang menarik ya, apalagi hari ini ARB dengan volume yang cukup besar juga, tidak menarik untuk J-Coin. Jadi saya hapus aja deh seperti ini. Saya hapus karena saya tidak ingin Bapak Ibu nyangkut di saham J-Coin ini. Oke, lanjut ke saham BES. Ini saham second liner atau third liner dari properti ya. Dan kebetulan saham properti ini sedang meningkat, menarik sekali. Trading plan ini gagal, kita cut loss dulu aja 4%, cut loss lagi. Kemudian dia ternyata mantul di area support kuatnya sini. Sebelum-sebelumnya saya tidak pernah bahas lagi nih, tapi oke, kita bahas lagi aja. Sepertinya menarik ya. Sebentar, saya mau cek ulang dulu. Sepertinya ada kesalahan dari saya. Kalau ini high, kemudian break. Kalau saya tarik ke atas dari bawah sini, ternyata dia mantul di harga 236% ya. Oke, ini terlewat oleh saya. Harusnya saya bisa melihat ini, tapi terlewat oleh, nggak apa-apa deh. Saya mau bahas dari broker summary dulu. Oke, saya lupa. Untuk broker summary-nya cenderung biasa saja ya. Ini tidak ada akumulasi serius maupun tidak ada. Oh, oke, ini saya salah lihat. Ini YP nilainya sangat besar ya, 900 juta. Dan pembeli kedua dan sampai ke bawah-bawahnya nilainya sangat kecil, bahkan 97 juta ke bawah. Ini YP ini sangat besar sekali belinya. Jadi menurut saya ini sangat menarik. Pembelian dari YP ini seperti ada something yang ingin Bandar lakukan di saham BES. Kemudian penjualnya ada retail juga di bawah, tapi ada tukeran barang juga dari IFCP ke Bandar YP. Kalau secara money flow, kita cek money flow-nya untuk BES. Untuk BES ini tidak menarik ya kalau secara money flow, non retail flow-nya ini direkomendasikan, tapi dia terus jualan. Jadi menurut saya ini masih kurang menarik. Sepertinya YP ini mungkin big player yang coba spekulasi main dikit-dikit dulu, atau mungkin ini retail juga yang kejebak di saham BES. Tapi kita tidak pedulikan itu dulu, kita fokus terhadap price action-nya. Kita gunakan technical analysis ya. Di sini adalah area resisten dan sudah disentuh di harga 147 dalam tanggal 24 November, kemudian koreksi. Dan untuk supportnya menurut saya ini tetap menjadi area support terkuatnya dulu untuk saham BES. Dan kalau Bapak Ibu mau beli cepat-cepat, mungkin kita cari dulu area support terdekatnya. Kalau saya gunakan chart 1 jam ke belakang, sekarang sebenarnya masih ada di area support ya. Karena ini cukup terlihat bahwa ada pola mini dari cup and handle, ini cupnya, kemudian ini handle-nya. Break dengan volume yang sangat besar ya. Di sini kita lihat ya, volume besar, kemudian ada retracement, kemungkinan akan lanjut lagi naik ke atas, tapi ini hanya spekulasi saja menurut saya. Ini adalah area support yang terbarunya, sekarang ada di area support yang terdekat. Jadi untuk trading plan-nya saya lebih sarankan kita spekulasi aja di sini. Kalau di harga sekarang bisa cicil beli di harga 141 sampai 139, kemudian kalau turun lagi cicil lebih banyak lagi. Jadi usahakan AVG ada di area-area bawah sini, kita main aman dulu, kemudian cut loss jika close di bawah dari 127 dulu, kita main aman. TP yang terdekat tentu di sini di harga 147 lagi aja, di high yang sebelumnya. Dan kemungkinan ini adalah resisten yang cukup kuat, apalagi di sini ya. Di harga-harga 152 bisa jadi adalah resisten terkuatnya karena ini adalah pola dari head and shoulders.
Di sini Bapak Ibu bisa lihat ini shoulders-nya, ini head-nya, kemudian ini shoulders keduanya turun, ada potensi retracement, kemudian ada potensi turun lagi lebih dalam. Jadi kita harus main cepat-cepat saja, tapi secara jangka panjang mungkin ada potensi turun-turun dulu ya. Jadi saya sarankan spekulasi saja, makanya jangan gunakan uang banyak. Kita gunakan uang kecil aja untuk latihan melihat price action yang seperti ini. Dan juga menjadi pelajaran untuk kita semua ke depannya. Sebentar, saya mau cek secara jangka panjang dulu. Karena sebelumnya downtrend panjang. Kemudian oke. Kalau dari high-nya ini high. Ini high-nya juga, ini high-nya. Ini belum berhasil break dari higher high ya. Kalau misalnya base tiba-tiba break dari higher high aja nih. Menarik sekali. Sepertinya downtrend ini sudah patah dan menjadi saham uptrend lagi, dan uptrendnya mungkin jangka panjang. Karena kalau misalnya ini higher high, ini higher low, saham ini akan bullish berkepanjangan lagi. Seperti ini contohnya. Tapi karena ini belum higher high, jadi saya belum bisa katakan saham ini menarik. Tapi harganya cukup murah ya untuk saham base, apalagi saham ini cocok untuk diinvestasikan karena secara fundamental base ini sangat baik sekali nilainya. Bapak Ibu bisa cek sendiri fundamental seperti apa. Saya tidak akan bahas di sini karena di sini fokusnya terhadap trading aja. Kita cek secara teknikal maupun bandarmologi. Oke, lanjut di saham Cars. Ini saham yang saya pernah bahas dan banyak juga yang nyangkut di sini. Saya sudah beli lagi sih di area bawah kemarin-kemarin, tapi saya tidak katakan karena saya takut Bapak Ibu nyangkut lagi. Saya waktu itu beli di sini nih. Hari Jumat lalu ya, saya ikut beli di area bawah sini, spekulasi aja, dan sudah naik sekitar 3 tik kalau tidak salah. Saya beli di 85. Naik 3 tik, mungkin besok akan saya jual karena saya sebenarnya kurang suka ya saham ini. Banyak distribusi. Walaupun RF terus beli ya. Dan ini hal yang paling penting nih. Ada teman viewers yang mengatakan dia tetap hold saham ini karena terus diakumulasi RF. Tapi saya tidak sarankan. Kenapa? Karena di sini broker stalker ya, kalau tidak salah. Sebentar. Analysis inventory chart. Ini adalah saham Cars. Kemudian RF ini bandarnya. Saat harganya bangun dari tidurnya di sini ya, RF beli sangat banyak, kemudian naik sangat tinggi sampai hampir multi bagger 3 kali ya. Ini harganya sampai 140, kemudian lanjut turun ke bawah. Kalau Bapak Ibu ada di tanggal sini, misalnya Bapak Ibu di tanggal 19 September melihat saham Cars, terus melihat akumulasi sangat besar dari RF, dan karena akumulasi sangat besar Bapak Ibu berkata bahwa pasti harga saham ini akan terus naik karena mereka akan terus beli. Tapi ternyata harga sahamnya turun terus karena mereka sudah mulai distribusi. Bapak Ibu salah membeli Cars dan salah timingnya ya. Bapak Ibu beli di area pucuk, di area rawan jualan. Kemudian saat di bawah sini Bapak Ibu melihat bahwa harga sahamnya pasti lanjut naik tinggi lagi karena harga sahamnya turun tapi RF terus akumulasi. Tapi ternyata harganya sahamnya turun terus sampai ke harga 70-an. Dari Bapak Ibu beli di harga mungkin 96, 98 sampai 99. Tapi harganya turun terus dan Bapak Ibu malah nyangkut sangat besar. Kemudian Bapak Ibu jualan dan cut loss malah di area bawah sini. Padahal di area bawah sini cukup menarik. Ini adalah kesalahan yang saya sangat sering lihat di para trader ya. Kenapa? Karena Bapak Ibu jangan fokus terhadap bandarnya karena kita tidak tahu bandar mainnya sampai jangka panjang berapa dan berapa banyak uang mereka. Jangan samakan uang bandar dengan uang kita karena bandar bisa saja turun terus ke bawah terus akumulasi karena uang mereka cukup unlimited menurut saya. Bisa dibilang unlimited dibanding kita ya. Mungkin uang mereka ada ratusan miliar, terus beli juga di area bawah sini mereka masih tetap untung, tinggal angkat lagi mungkin dalam 1 tahun, 2 tahun ke depan atau 3 tahun ke depan, kita tidak tahu. Jadi jangan fokus terhadap brokernya, kita fokusnya terhadap money flow-nya. Dan fokus terhadap price action-nya juga. Kita gunakan technical analysis untuk mencari titik entry, titik CL, dan juga titik TP yang tepat untuk kita retail ya. Oke, seperti itu. Jadi jangan fokus terhadap RF-nya, kita harus gunakan price action-nya juga. Untuk price action-nya tentu ini gagal ya. Kita cut loss dulu karena turun ke bawah. Kemudian saya melihat di sini ada area supportnya juga bagi Cars di harga sini. Di harga 86 sampai dengan harga 83 ini adalah area supportnya. Kenapa? Karena kalau tidak salah saya ambilnya dari kenaikan sini ya. Saya ambil Fibonacci dari tidurnya 50 sampai dengan high-nya, kemudian dia mantul di dekat-dekat dari 23,6%-nya.
mantul sampai 50%. So, waktu itu saya sudah jual di harga 99.100 karena saya melihat ada distribusi dari bid offernya. Kemudian harga benar turun ke bawah, tapi saya beli lagi di area bawah sini ya karena melihat dari potensial patternnya, tapi ternyata salah. Saya cut loss, kemudian saya tinggalkan dulu, jadi tidak beli dulu. Dan saya melihat di sini ada support yang cukup kuat karena ini adalah Fibonacci 38,2%. Kemudian ini adalah pola mini double bottomnya, Bapak Ibu bisa lihat ya di sini pola mini double bottom. Kemudian break retracement dan ini support yang cukup valid, divalidasi oleh Bandar. Jadi ini adalah support yang cukup kuatnya menurut saya. Naik kemudian turun lagi. Nah, saat turun ini saya spekulasi lagi beli di area sana. Kemudian ada potensi lanjut naik lagi. Kemungkinan ada potensi lanjut lagi naik lebih tinggi lagi, tapi ada potensi lagi turun lagi lebih bawah. Jadi kita harus siapkan dua strategi. Strateginya adalah seperti ini kalau menurut saya. Kalau misal turun lagi bisa spekulasi beli, kemudian kalau turun ke bawah sini kita cut loss dulu aja, kita main aman dulu aja, kita tunggu di area bawah lagi. Kita tunggu Bandarnya akumulasi lebih besar lagi di area bawah. Kalau untuk harga sekarang cukup berbahaya kalau di harga 82 maksud saya. Kemudian TP yang pertama tentu di sini di high sebelumnya. Resisten di harga 97 sampai dengan harga 95. Kalau misalnya Bandar masih terus akumulasi dan mulai markup lagi harganya seperti bulan Oktober akhir sampai November awal ini, kemungkinan Kars bisa lanjut sampai ke sini di high harga 105 atau 61,8% dari Fibonacci. Dan saya yakin dan sebenarnya cukup yakin ya harga Kars ini mungkin sampai ke 105 lagi, tapi tetap jangan over confidence di pasar saham karena kita tidak tahu yang benarnya siapa ya, tapi kita pastikan harga saham ini diatur oleh Bandar. Kita tidak bisa atur harga sahamnya naik kapan, turun kapan, jual kapan, naik kapan, sampai ke harga berapa kita tidak tahu. Kita fokus terhadap buat trading plan saja. Untuk trading plan saya mungkin akan beli lagi di 85 sampai dengan harga 84, cut loss jika close 82, TP yang pertama di harga 96, TP selanjutnya di harga 105. Oke, seperti itu. Kalau misalnya ternyata benar sampai 85, harga 105 maksud saya, mungkin saya akan langsung jualan karena sudah menyentuh area resisten kuatnya. Tapi kalau misalnya lanjut naik tidak apa-apa, yang penting saya sudah cuan lumayan ya, 23% atau mungkin 12% dulu sudah cukup lumayan. Kemudian kemungkinan harga saham Kars juga ada potensi mantul di area-area sini karena stok RSI-nya sudah mulai potensi golden cross lagi nih, seperti yang menarik ya. Dan MACD-nya semoga akan lanjut golden cross lagi nih habis nih. Jadi kita tunggu saja ke depannya seperti apa. Yang penting kita cicil beli dulu dan siap-siap cut loss dulu biar aman. Kemudian kalau misalnya cut loss kita tinggal beli lagi di area bawah. Oke, seperti itu untuk saham Kars. Lanjut ke saham MCall. Untuk saham MCall, broker summary-nya sebenarnya kurang menarik ya kalau dilihat-lihat. Tapi oke deh, coba kita bahas dulu. Sebentar. Kalau melihat dari SQYP sepertinya cukup oke nih ya. YU juga cukup oke. Penjualnya ada RF, CC, RX, MI. Ini broker-broker Bandar jualan ke broker SQYP YU. Bentar, saya cek dulu dari money flow-nya. Money flow dari non-retail analysis kurang menarik. Sebentar, kalau market analysis seperti apa? Tidak ada metode yang kompatibel, ada potensi kepentingan khusus, jadi ini sepertinya cuma tukeran-tukeran barang ya. Jadi secara bandarmologi sepertinya kurang cocok untuk digunakan. Jadi kita fokus terhadap technical analysis saja. Untuk technical analysis sepertinya ini kurang menarik ya. Dia ada posisi turun ke bawah. Ditambah lagi ini sudah bagi dividen ya di tanggal 23 November ada come date-nya. Sebelumnya di tanggal 12 Mei 2022 dan setelah turun setelah bagi dividen harganya terus turun. Ini dividennya berapa nih? 460, ex date price-nya 6.900, itu sekitar hampir 10% ya atau 7,5%. Saya ambil kalkulator dulu. 460 bagi 6.900. Oke, 6,6% ya. Cukup besar dan biasanya saham-saham yang dividennya besar ini ada potensi turun-turun dulu, harga stabil dulu. Yang ini 4,8%, dividen yield-nya cukup standar. Kalau yang ini 211 bagi 340 sekitar 6% juga.
cukup standar juga sebenarnya. Oke deh. Sepertinya dividen trapnya mungkin hanya sementara aja ya, karena dari dua kali pembagian dividen terakhir, setiap habis bagi dividen turun dulu sementara, terus harga stabil dulu tapi lanjut naik ke atas, dan ini juga seperti itu tanggal 12 Mei atau 13 Mei ini lebih tepatnya. Kemudian di tanggal 23 November sepertinya akan seperti itu lagi, kita melihat pola yang sama sepertinya. Akan koreksi-koreksi dulu, tunggu harga stabil, nanti lanjut lagi naik ke atas, dan harus sabar dulu ya untuk saham seperti ini. Mungkin harga sahamnya akan stabil dulu di area bawah sini, stabil lama, mungkin tahun depan baru gerak lagi kalau misalnya bandara masih mau lanjut naik ke atas. Tapi kalau misalnya turun lagi ke bawah, harus siap-siap cut loss karena sepertinya kenaikannya sudah berhenti dari uptrend yang sangat panjang. Uptrend ini ada akumulasi, kemudian ada markup, akumulasi lagi dari bandar, ada markup lagi, dan kalau misalnya turun ke bawah dari low ini, ada potensi area sini adalah area distribusi bandar. Jadi harus hati-hati nih. Ini adalah ilmu sederhana dari Dow Theory ya, jadi harus hati-hati. Saya sarankan gunakan trading plan seperti ini aja kalau Bapak Ibu masih tetap mau beli saham MCall. Tunggu di area bawah, kita main sabar, cut loss jika ke bawah situ, tap yang terdekat di sini. Tapi kalau mau cicil silakan di sini dulu deh, main aman ya. Cicil di harga sini 6.720-an sampai dengan harga 6.840-an. Ini bisa menjadi area cicil pertama, cicil kedua di sini. Usahakan AVG ada di area 6.500-an, cut loss jika close dari 6.360. TP yang pertama di sini dulu deh, harga 7.000 ya. Dan TP selanjutnya kalau misalnya harga sahamnya terus naik, mungkin bisa sampai ke high sebelumnya di harga sini, harga 7.500. Dan kalau area sideways ini bisa di break lagi, potensi naik lebih tinggi lagi seperti sebelum-sebelumnya. Stabil, naik tinggi, stabil, naik tinggi lagi, stabil, ada potensi naik tinggi lagi kalau break high lagi ya. Tapi kalau misalnya belum break high, jangan berharap naik tinggi dulu. Kita main aman dulu aja, fokus terhadap resikonya dulu. Secara trading plan menurut saya ini masih cukup oke ya, tapi tunggu di area bawah dulu aja. Oke, lanjut ke saham MTech. Oke, ini videonya cukup lama ya. Oke, saya cepat dulu deh, saya percepat ya. Untuk broker summary hari ini, MTech kurang menarik, ada distribusi sangat besar dari CC dan BB ya. BB, PD, AK, RX masih kurang menarik. Retail malah beli di area bawah, jadi menurut saya kurang menarik. Mungkin trading plan ini akan gagal karena sekarang ada di support kuat, tapi retail malah beli. Tapi tidak apa-apa, kita spekulasi lagi aja. Bisa beli lagi di area bawah sini, beli lagi di area bawah sini, kita main aman dulu. Cut loss jika close di bawah dari 1441, karena kalau di bawah dari sana secara teknikal tidak menarik, dan secara bandarmologi pasti tidak menarik juga, banyak distribusi lagi dari bandar. Kalau secara money flow kita cek lagi MTech ya. MTech oke, non retail terus jualan, tidak menarik sekali. Ini jualannya sangat besar sekali lagi hari ini. Marubo juga sangat tebal. Jadi menurut saya sangat sarankan untuk tidak beli dulu, tapi kalau tetap mau spekulasi silahkan beli di sini, cut loss di bawah dari 1440. Tapi kalau Bapak Ibu main aman dulu, main santai, konservatif, dan fokus terhadap trading plan, seperti saya sarankan jauhi dulu saham ini, masih banyak saham lain yang lebih menarik. Kalau misalnya ternyata mantul dan Bapak Ibu tidak beli, tidak apa-apa, itu jadi pelajaran ke depannya, dan juga latihan untuk tidak FOMO di saham-saham yang naik turun tidak jelas seperti itu. Oke, untuk MTech kurang menarik ya, trading plan-nya mungkin seperti aja, kita main aman dulu, trading plan seperti aja. Oke. Bisa buy di antara 1.500 sampai dengan harga 1470, cut loss jika close di bawah dari 1430, dan TP yang pertama di harga 1.540, TP selanjutnya mungkin sampai di harga 1655. Oke, lanjut di saham terakhir, itu saham Bell. Oke, saham Bell surprisingly menarik sekali. Ini ada akumulasi dari LG beli sangat besar. Kemudian penjualnya ada CC, YP, AK. Sebenarnya ini retail jualannya ke bandar. Dan sebelumnya saya pernah katakan Bell ini menarik kalau tunggu di area neckline-nya sini di harga antara 142 sampai dengan harga 137. Tapi ternyata kita kena cut loss, tidak apa-apa. Kita tinggal beli lagi di area bawah. Apakah sekarang menarik? Untuk harga sekarang sebenarnya ada di tengah-tengah ya, kurang menarik ya. Tapi sebelum itu saya mau bahas money flow-nya dulu. Saya kelupaan. Untuk money flow, oke, ini kurang jelas. Saya gunakan di sini aja. Saya mau cek market maker analysisnya dulu.
potensi berkepentingan khusus, cross index sedang tinggi. Oke, ini saham sedang ada tukeran-tukeran barang ya, jadi agak sulit untuk dibahas secara bandarmologi. Ini market analisisnya sudah mulai ada peningkatan, cukup menarik. Retailnya juga sudah ada peningkatan, cukup menarik. Sepertinya area sideways sekarang sepertinya cukup menarik ya untuk dipantau, walaupun gunakan uang sangat kecil saja karena ini saham sedang ada tukeran-tukeran barang. Kita tidak ingin mengganggu kinerja bandar yang sedang main di saham ini. Kalau saya tarik ke belakang sini deh, ke tanggal 16 November 2022, akumulasi EP penjualnya ada LG. Oke, tidak menarik ya, ini tukeran-tukeran barang yang tidak jelas pergerakannya. Jadi kita gunakan technical analysis saja di saham seperti ini. Untuk technical analysisnya ini bisa menjadi area resisten yang cukup kuatnya bagi Bell di harga antara 138 sampai dengan harga 141. Support pertama atau support terkuatnya mungkin ada di harga sini 123 sampai dengan harga 120. Kemudian support terakhirnya dan support terkuatnya mungkin ada di harga sini 113 sampai dengan 109. Dan kalau Bapak Ibu mau beli silakan cicil di area 2 ini di harga 123 sampai 120, dan selanjutnya di 113 109 usahakan AVG di area sini 114 deh, biar aman ya. Cut loss jika close di bawah dari 107 kita main aman. TP yang terdekat tentu di sini dulu di harga 123. TP selanjutnya mungkin ada di harga 136 deh. 137 aja deh, 137. Untuk secara technical analysis ini cukup menarik ya untuk Bell. Kita tunggu dulu di area bawah. Semoga di bawah sini ada akumulasi dari bandar, dan semoga setelah menyentuh area support bandar akan markup lagi harga saham ini. Dan kemungkinan harga Bell ini belum naik-naik karena harga Bell ini masih banyak retailnya. Jadi bandar-bandar mungkin akan jualan dulu, atau mungkin bandar akan pelan-pelan akumulasi lagi di area bawah sehingga retail akan jualan dulu ke bandar sehingga sahamnya turun, dan sahamnya turun ini bandar akan akumulasi besar lagi di area bawah. Seperti itu. Bell mungkin masih berat karena banyak retail yang ikut-ikutan masuk. Tunggu aja di bawah. Oke, seperti itu. Bell masih menarik tapi tunggu di bawah. Oke, sudah 10 saham saya bahas. Sorry kalau misal kepanjangan karena saya bahasnya pelan-pelan ya. Ini sudah malam dan saya juga kurang enak badan. Tapi masih cukup menarik untuk saham BES, masih cukup menarik. Kars juga masih cukup menarik walaupun spekulasi saja. MTEK tidak menarik karena banyak distribusi bandar dan saya tidak ingin taruhan di saham yang lagi ada distribusi. Bell juga cukup oke tapi tunggu di area bawah. Untuk infrastruktur tidak menarik kecuali saham ADI. Saham ADI malah surprisingly ada akumulasi. Jadi saya akan fokus ke ADI saja, yang lain saya tidak akan fokuskan. Oke, seperti itu sudah selesai ya. Semoga hasil analisa dan sharing saya dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu. Jangan lupa subscribe dan komen sama apa saja yang ingin saya bahas ke depannya. Mungkin ada saham menarik yang menurut Bapak Ibu terlewat oleh saya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat sore, selamat pagi.